Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya seandainya kalau tangan dan kaki kesemutan, mungkin teman-teman beranggapan hal ini hal yang umum terjadi, ya hal yang biasa. Nah, tetapi ya bagaimana nih kalau seandainya pada laki-laki, yaitu terjadi penisnya yang kesemutan? Karena memang ya Mr. P ini itu seperti anggota tubuh lainnya ya bisa mengalami kesemutan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar atau yang ada pengalaman. Teman-teman ya harus tahu, organ vital pria ini ya termasuk organ yang sensitif yang membutuhkan aliran darah ataupun peredaran darah yang lancar dan juga di situ ada saraf. Jadi kita akan membahas penyebab Mr. P sering kesemutan. Saat penis kesemutan ya teman-teman ya mungkin akan merasakan ya itu penisnya dan juga buah zakarnya ataupun skrotumnya itu mengalami kebas ya ataupun mati rasa. Kemudian ya Mr. P ya bisa saja nanti mengalami sensasi dingin ataupun tidak merasakan sensasi apapun. Jadi ada beberapa penyebab kenapa Mr. P ya mengalami kesemutan. Di antaranya yang pertama, gangguan saraf. Teman-teman harus waspada kalau seandainya Mr. P teman-teman itu sering mengalami kesemutan, ya bisa saja teman-teman mengalami penyakit ataupun gangguan saraf. Beberapa penyakit ya yang bisa menyebabkan gangguan saraf ataupun kerusakan saraf, ya misalkan diabetes, ya hipertensi, multiple sclerosis, dan juga penyakit Peyronie. Kondisi ini bisa menyebabkan Mr. P ya mengalami kesemutan dan juga bisa impotensi. Yang kedua, terlalu lama duduk. Ketika teman-teman duduk terlalu lama, ya ataupun misalkan teman-teman duduk ya sambil bersepeda. Nah, ini bisa mengakibatkan Mr. P kesemutan. Karena ketika teman-teman duduk ya dengan waktu yang lama, ya saraf itu ya bisa tertekan. Peredaran darah itu juga bisa tertekan ataupun bisa kurang lancar ya, seperti itu gampangnya. Ini khususnya ya di bagian perineum ya antara bagian anus dan juga bagian Mr. P teman-teman. Nah, ini dia memang terdapat saraf dan juga pembuluh darah. Karena tekanan saraf dan pembuluh darah di bagian perineum ya ini bisa mengakibatkan ya kerusakan saraf. Pembengkakan, ya aliran darah tidak lancar, bahkan aliran darah bisa terhambat ataupun mengalami blokade. Kondisi inilah yang mengakibatkan ya akhirnya Mr. P teman-teman bahkan skrotum teman-teman ya mengalami kebas bahkan nyeri. Ketiga, gaya hidup tidak sehat. Teman-teman, ya karena kemajuan teknologi, ya keadaan sekarang ya banyak orang yang menjalani hidupnya dengan pola yang tidak sehat. Ya jarang berolahraga, ya jarang bergerak, ya mageran, mau pesan makanan gampang ya tinggal scroll, pilih, bayar, diantar. Nah gitu ya. Kemudian juga mau belanja misalkan baju ya tinggal pilih, scroll, sampai ya. Jadi akhirnya aktivitas orang berkurang. Nah kemudian banyak juga yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Akhirnya apa? Berat badan bertambah, obesitas. Ya teman-teman bisa kena darah tinggi, ya hipertensi, kena sakit diabetes. Ya akhirnya mengalami masalah di sarafnya, ya gangguan peredaran darah. Nah akibatnya kesemutan. Pada laki-laki tidak sedikit yang merokok. Ya baik rokok vape ataupun rokok tembakau, ini sama-sama tidak sehat. Ya bisa mengganggu saraf, peredaran darah, yang merusak saraf. Nah akhirnya teman-teman Mr. P-nya kesemutan. Kemudian juga teman-teman ya kebiasaan buruk tadi itu bisa mengakibatkan teman-teman mengalami masalah seksual ya, disfungsi ereksi ataupun impotensi. Kebiasaan minum alkohol yang terus-menerus sama ya teman-teman. Ya ini bisa berdampak pada kesehatan teman-teman. Keempat, kekurangan hormon testosteron. Teman-teman, hormon testosteron ataupun dikenal dengan hormon pria ya, jadi hormon testosteron ini memang identik dengan hormon pria. Nah, seiring bertambahnya usia
ya produksi hormon testosteron bisa menurun. Ya, tetapi kalau penurunannya terlalu cepat, ya ini bisa mengakibatkan Mr. P teman-teman itu kesemutan. Testosteron ya pada pria ini bisa menjaga kesehatan Mr. P teman-teman. Ya, kalau seandainya berkurang tentu ya akan terganggu ya. Apalagi hormon testosteron juga kalau seandainya kadarnya tidak normal ataupun sedikit, ini bisa bikin peredaran darah ke Mr. P itu tidak lancar. Jadi Mr. P teman-teman bisa kesemutan, ya buah zakar pun bisa ikut kesemutan. Kemudian teman-teman ya, ketika kadar hormon testosteron itu rendah ataupun sedikit, ya ini ada hubungannya dengan sensitivitas ya, ataupun rangsangan seks itu akan menurun ataupun berkurang ya, kurang sensitif. Kelima, efek samping obat-obatan. Teman-teman ya, obat-obatan tertentu ini bisa memiliki efek samping ya, bisa kesemutan ataupun bagian selangkangan teman-teman kesemutan ya, misalkan obat-obat yang digunakan untuk penyakit Parkinson. Nah, ini efek sampingnya. Kemudian ketika teman-teman mengkonsumsi obat-obatan antidepresi, ya ini juga bisa mengganggu ataupun mengurangi sensitivitas organ vital, bahkan bisa menurunkan gairah. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi obat-obatan tersebut, ya sebaiknya teman-teman memang harus sesuai dengan resep dokter ataupun sudah berkonsultasi ke dokter. Jadi jangan konsumsi sembarangan. Tip mencegah Mr. P kesemutan dan solusinya. Yang perlu teman-teman ketahui, kalau seandainya Mr. P ataupun buah zakar ya mengalami kesemutan sesekali ya dan tidak lama, ya itu masih tergolong hal yang wajar ataupun normal. Tapi kalau sudah terlalu sering ya bahkan lama, ya ini tidak normal lagi. Untuk mencegah dan mengatasinya ya, ketika teman-teman mengalami kesemutan, yang pertama ya, teman-teman ketika merasa kesemutan Mr. P ataupun skrotumnya, itu coba berdiri dari posisi duduk, berdiri. Supaya apa? Supaya perineum tidak tertekan kembali ya, pembuluh darah tidak tertekan, peredaran darah bisa lancar. Nah, dalam beberapa menit biasanya kesemutannya hilang. Yang kedua, saat teman-teman bersepeda, itu kan duduk di tempat duduknya ya, jangan terlalu lama. Biasakan untuk sesekali berdiri supaya peredaran darah lancar, perineum tidak tertekan dalam waktu lama. Ataupun teman-teman ketika sudah menempuh jarak yang lama ataupun waktu lama, ya berhenti dulu ya, istirahat sebentar, itu kan nggak masalah ya, daripada teman-teman mengalami Mr. P ataupun skrotumnya kesemutan. Yang keempat, pilihlah tempat duduk yang nyaman. Nah, ketika teman-teman bekerja misalkan duduk dengan waktu yang lama, pilih tempat duduk yang nyaman ya, yang lembut ya, kemudian disesuaikan dengan ya kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman bersepeda, pilihlah tempat duduk sepeda yang lebar ya, jangan yang terlalu kecil dan juga terlalu sempit. Tujuannya supaya tekanan pada area bagian bawah tubuh teman-teman yaitu lebih menyebar ya, dibandingkan kalau kecil kan di satu titik ya, ini akan memberikan tekanan pada perineum. Nah teman-teman ya, ketika sering mengalami kesemutan, apalagi kalau teman-teman tidak duduk waktu yang lama ataupun tidak sering bersepeda tapi sering kesemutan, ya segera konsultasi ke dokter ya teman-teman. Yang punya pengalaman ya Mr. P nya kesemutan, silakan bagikan di kolom komentar bagaimana solusi yang teman-teman lakukan dan juga apa penyebab Mr. P teman-teman kesemutan. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.